Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di edisi spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk, dan ini juga ada banyak sekali dialami oleh beberapa KPM per tahap 3 tahun 2023 ini, karena dengan keluarnya aturan terbaru dari Menteri Sosial, yaitu apabila terdapat salah satu dari anggota keluarga KPM tersebut yang masih berada di dalam satu KK namun terdeteksi gajinya yaitu di atas UMP atau UMK, maka akan otomatis bansosnya terputus oleh sistem. Nah, ini banyak kasus yang seperti ini ya di beberapa wilayah di dampingan saya juga. Beberapa KPM yang ada di wilayah dampingan saya itu ada sekitar 4-5 orang yang bansosnya terputus secara otomatis oleh sistem dikarenakan salah satu anaknya yang masih berada di dalam satu kartu keluarga ternyata terdeteksi gajinya di atas UMP atau UMK. Oke, langsung saja. Ini adalah pertanyaan yang masuk dari akun yang bernama Kak Talita Fitri. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan saya jawab. Salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya yaitu gimana dengan KPM PKH yang terdeteksi gajinya di atas UMK sedangkan yang dapat gaji itu anaknya. Anak punya kebutuhan sendiri, jadi tidak menanggung keluarga, sedangkan keluarga ini benar-benar sangat membutuhkan. Apakah KPM ini bisa cair lagi kembali atau tidak? Terima kasih. Oke, jadi benar sekali ya atas pertanyaannya, yaitu yang terdeteksi adalah anaknya, contohnya yang masih berada di dalam satu kartu keluarga. Sedangkan anak ini punya kebutuhan sendiri karena menurut saya ya, kalau gaji UMK itu belum bisa termasuk layak atau belum bisa termasuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga lainnya, apalagi misalnya yang bekerja ini adalah anaknya yang pertama, sedangkan dia masih memiliki adik-adik lainnya yang masih bersekolah dan masih membutuhkan biaya, sedangkan orang tuanya pekerjaannya mohon maaf misalnya hanya petani atau nelayan dan sebagainya, sedangkan yang kebetulan bekerja ini hanyalah anaknya. Nah, anak ini kebanyakan ya, hampir semuanya seperti itu ya, ini manusiawi karena setiap anak itu kalau sudah bekerja kebutuhannya juga sudah semakin banyak, sehingga bisa dibilang hasil dari upah dia bekerja yaitu untuk kebutuhan dia pribadi. Mungkin bisa sedikit membantu adik-adiknya yang masih bersekolah, tapi tidak sepenuhnya bisa ditanggung semua kebutuhan adik-adiknya, apalagi kalau jumlahnya cukup banyak, dikarenakan kebutuhan anak sekolah ini bervariatif juga, belum lagi ditambah dengan kebutuhan keluarga lainnya, apalagi kalau misalnya orang tuanya sudah tidak bisa bekerja maksimal lagi atau sudah tidak produktif lagi. Nah, ini ada contoh kasus di wilayah dampingan saya. Jadi KPM ini statusnya janda ditinggal meninggal, suaminya meninggal, sedangkan dia masih punya 2 orang anak yang bersekolah di SMP. Tapi karena kebetulan anak pertamanya yang perempuan itu sudah bekerja di sebuah PT distributor produk, sehingga dia gajinya itu ngepas di UMP ya, sebenarnya bukan juga terbilang banyak sih karena kerjaannya itu bukanlah pekerjaan yang ada overtime-nya dan lain-lain. Dia hanya mendapatkan gaji pokok itu ngepas di UMP. Nah, otomatis orang tuanya ini, ibunya masih sangat membutuhkan biaya karena dia adalah statusnya yaitu janda ditinggal meninggal oleh ayahnya, sehingga kebutuhannya itu cukup besar, dan juga kebutuhan adiknya yang 2 orang yang masih bersekolah di bangku SMP ini juga terbilang cukup besar. Dikarenakan dia bekerja di sebuah perusahaan PT gitu yang distributor produk, akhirnya dia terputus secara otomatis bansosnya di pusat. Nah, ini kalau dipikir memang masih sangat layak untuk menerima bantuan, apalagi anaknya ini sudah tinggal di rumah yang berbeda alias ngekos gitu ya di kota tempat dia bekerja, sedangkan orang tuanya itu masih berada di desa tempat asalnya.
Nah, kenapa saya menceritakan contoh kasus seperti ini ada yang baru saja pernah saya tangani juga, itu karena saya akan berbagi informasi terkait solusinya yang bisa dilakukan agar bantuan sosial ini KPM tersebut itu bisa masuk kembali. Oke, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah musyawarah desa atau kelurahan terlebih dahulu terkait KPM yang diputus bansosnya secara otomatis oleh sistem ini. Musyawarahkan di tingkat desa atau kelurahan terkait apakah benar untuk KPM yang bansosnya terputus otomatis oleh sistem ini masih dinilai layak untuk menerima bansos oleh pemerintah daerah, alias di sini tingkatannya desa atau kelurahan tempat Bapak Ibu tinggal ya. Nah, setelah di sana hasil musyawarah desa atau kelurahan setempat menyatakan bahwa KPM yang bansosnya terputus ini itu ternyata masih layak menerima bantuan sosial secara sosial ekonomi, maka selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu dengan pisah kakak dengan anaknya yang terdeteksi memiliki upah di atas UMP atau UMK ini. Keluarkan anaknya dari kartu keluarga alias pecah kartu keluarga setelah sudah ada hasil musyawarah dari desa dan dinyatakan orang tersebut ternyata masih layak untuk menerima bantuan sosial. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah bisa anak ini belum menikah tapi sudah dikeluarkan dari kartu keluarga? Karena ini banyak juga yang menanyakan di kolom komentar pada video saya yang sebelumnya yang telah memberikan saran untuk pisah kakak bagi anaknya yang terdeteksi memiliki upah di atas UMP atau UMK. Banyak pertanyaan yang masuk, apakah bisa anak ini walaupun belum menikah dikeluarkan dari kartu keluarga? Nah, jawabannya ada di sini. Pada infografis tersebut di sini disampaikan atau menurut Profesor Dr. Sudan Arif Fakhrullah yaitu Dirjen Dukcapil, ia mengatakan bahwa kartu keluarga atau KK biasanya berisi nama dan identitas kepala keluarga beserta anggota keluarga lainnya. Lantas bagaimana jika seseorang masih sendirian dan ingin memecah kartu keluarga? Jadi, warga yang masih single atau belum menikah dapat membuat kartu keluarganya sendiri atau pecah KK. Pecah KK ini tidak harus menunggu menikah atau punya pasangan terlebih dahulu. Karena dalam sistem administrasi kependudukan atau Adminduk di Indonesia, kartu keluarga boleh hanya berisi satu orang saja alias kakak tunggal. Nah, pecah kakak ini bisa dilakukan baik masih tinggal serumah dengan orang tua maupun sudah tidak tinggal bersama. Misalnya, seorang anak yang masih tinggal bersama orang tuanya ternyata boleh pisah kakak dengan orang tuanya, alias memiliki kartu keluarga sendiri. Selanjutnya, syarat orang yang ingin membuat kakak sendiri atau pecah kakak adalah sudah dewasa atau sudah memiliki KTP ya, yaitu berusia 17 tahun ke atas. Jadi bisa ya Bapak Ibu terkait pertanyaannya apakah bisa anaknya belum menikah pisah kakak, itu sudah dijawab langsung dari Dirjen Dukcapil. Jadi intinya bisa. Setelah itu apabila sudah selesai proses pecah kakaknya, otomatis untuk orang tuanya ini itu kakaknya sudah terbaru yang terupdate. Jadi untuk kakaknya yang terbaru ini solusinya adalah diusulkan kembali masuk melalui DTKS, masuk ke dalam DTKS melalui aplikasi 6NG, yaitu ajukan kepada operator 6NG-nya yang ada di desa atau kelurahan setempat untuk mengajukan kembali KPM tersebut yang sempat bansosnya terputus oleh sistem dikarenakan anaknya terdeteksi oleh sistem upahnya di atas UMP atau UMK. Nah, ini adalah solusinya ya bagi KPM yang bansosnya terputus oleh sistem dikarenakan terdeteksi salah satu anaknya memiliki upah di atas UMP atau UMK, sedangkan keluarganya itu masih benar-benar layak untuk menerima bantuan sosial.
Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba atas saran solusi yang saya sampaikan di sini. Semoga dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan semua rezekinya. Dan bagi yang betul-betul layak menerima bantuan sosial bisa mendapatkan haknya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.